Menurut data dari Satgas Penanganan COVID Indonesia yang berjumlah 747.000 kasus dan menduduki peringkat negara ke-16 dengan kasus COVID terbanyak di dunia. Hal ini berdampak terhadap peraturan pemerintah untuk melakukan PSBB, pemberantasan sosial berskala besar, dan tentunya menghambat proses perekonomian di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lainnya. Dari situ, dampak dari pandemi mempengaruhi kurs mata uang dunia yang mengakibatkan banyak negara yang terhambat perekonomiannya. Bukan hanya Indonesia, tetapi negara maju seperti Amerika, China, Korea terkena dampaknya. Pemerintah mengakui daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatan menurun. Dan dari situ, semakin banyak perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang kerja dirumahkan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, indikator pendapatan masyarakat menurun antara lain penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar, dan penurunan pendapatan pekerja. Di sini menjelaskan terkontraksi 0,1% pada Juli, kontraksi alias deviasi 0,05% pada Agustus dan September 2020. Dan kondisi itu memasuki pertumbuhan ekonomi menurun dan permintaan jauh lebih kecil dari suplai akibat harga turun karena permintaan turun akibat dari daya beli itu direfleksikan di mana konsumsi dan investigasi mengalami kontraksi. Dan apalagi ya, pandemi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara global maupun nasional. Terjadinya PHK di Indonesia mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berdampak pada adanya daya beli masyarakat yang mengakibatkan terjadinya inflasi sekian persen. Berdasarkan pemaparan di atas, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pandemi COVID berdampak pada banyak aspek masyarakat, terutama terkait kebijakan pemerintah dan berpengaruh secara tidak langsung kepada pendapatan negara. Yang kedua, pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat mendongkrak daya beli masyarakat dalam bidang UMKM dan sektor swasta sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi nasional. Yang ketiga, menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit sehingga pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dengan adanya langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Dan cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.